Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di bagian video ini, Rusin part 3 ini akan menceritakan kehidupan Septiani. Teman-teman tahu siapa Septiani? Ya, Septiani adalah ibunya Juni. Tapi di dalam kisah yang terdapat di video ini, ada beberapa adegan yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Maka sebelumnya admin mohon maaf ya kalau ada bagian itu yang tidak admin cut. Untuk selengkapnya, mari kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke video tersebut, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya, sebagai penulis cerita, penulis secara pribadi memohon maaf apabila ada ketidaknyamanan atau ketidakmenarikan dari cerita ini. Mungkin saja cerita tidak sesuai dengan selera pemirsa karena tidak sepenuhnya mengangkat kisah yang berhubungan dengan hal spiritual. Treat kali ini adalah lanjutan dari cerita Rusin, namun berfokus pada kisah hidup salah satu tokoh. Mohon kebijakan dari para pemirsa untuk tidak meniru atau terinspirasi melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dalam tulisan-tulisan di bawah ini. Untuk teman-teman yang belum menyaksikan Rusin part 2, linknya ada di atas ini ya. Ada di layar kanan HP kalian. Untuk yang pakai monitor atau layar PC juga ada di sebelah kanan, silahkan diklik. Oke, mari berdoa bersama. Semoga yang telah tiada tetap merasa tenang di alam sana tanpa harus merasa terusik saat ceritanya disebarluaskan dan dibaca berulang. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Matahari begitu gencar memancarkan panasnya di siang itu. Musim kemarau datang lebih awal di tahun ini. Septiani, anak remaja yang tengah berada di tempat pipil jagung bersama teman-teman sebayanya, tiba-tiba diperintahkan ayahnya untuk segera pulang. "Sep, gendang bali," teriak Subagio, ayah Septi dari luar. Septi menoleh dan segera menuruti ucapan ayahnya. Ia meremas jari-jarinya. Ia berjalan beriringan dengan sang ayah. Sepanjang perjalanan, beberapa warga menyapa mereka segan. Memang, ayah Septiani adalah seorang kamituo terhormat di daerah tempat tinggal mereka. Sampainya di rumah, brak! Ayahnya membanting pintu, menguncinya rapat-rapat dan meraih lengan Septiani, menggeretnya paksa menuju dapur. Anak itu merintih kesakitan karena cengkraman tangan ayahnya yang begitu kuat. Juga langkah kakinya yang tak dapat mengimbangi derap ayahnya hingga Septiani terjatuh dan terseret berkali-kali. Ia sama sekali tak memprotes. Dia bungkam karena berontak pun dirasanya akan sia-sia. Kerap kali ayahnya begitu kejam padanya. Lebih dari ini, Pak Bagio mendorong anaknya hingga tersungkur menghantam lantai kayu dapur. Septiani terlihat menahan tangisnya dan mengelap sikunya yang lecet barusan. "Urusi kui!" gertak Pak Bagio sambil menunjuk sesuatu di dekat pintu kamar mandi. Septiani menoleh, membalikkan badannya dan betapa terkejutnya dia saat itu. Mulutnya hendak menjerit ketakutan. Ia begitu tak menyangka apa yang sedang dilihatnya saat ini. Ayahnya segera membekap mulut Septiani, meremas wajah dan mulut kecilnya itu agar tak menjerit. Jika sampai suaranya terdengar oleh warga, maka perbuatan kejinya akan terbongkar dan semuanya kacau balau. "Minggem mocangmu, lek gak pengen tak pateni kaya bukmu." Lelaki tua itu menyeringai kejam, lalu terkekeh-kekeh menertawakan putrinya yang mulai menangis ketakutan tak bersuara dalam genggamannya. Tepat di hadapan mereka,
Istri Pak Bagio atau Ibu Septiani telah terkapar menatap suami dan anaknya. Badannya berlumuran darah segar yang mengalir deras dari hidung dan kepalanya. Sengal nafasnya terdengar jelas saat maut tiba menghampirinya. Dia merasa tak rela putri semata wayangnya hidup dengan lelaki sialan seperti suaminya itu. Ia begitu tak terima dengan keadaan ini. Mengapa harus melihat ibunya meregang nyawa akibat perbuatan ayahnya sendiri? Wanita itu berusaha sekuat tenaga mengangkat tangannya, menggerakkan jari-jarinya untuk menarik Septiani dari dekapan suaminya. Ia menangis tak berdaya dan nyawanya telah pergi. Bagio melonggarkan cengkramannya. Ia mulai melepaskan putrinya. Septiani segera merangkak menghampiri jasad ibunya. Ia memeluk tubuh berlumuran darah itu dan mendekapnya erat. Ibu, tangi bu, ibu ojo tinggal ke Septi bu, ucap anak itu penuh kepedihan. Dada gadis itu begitu sakit. Dia tak mau ini terjadi. Dia ingin ibunya kembali. Tak ada raut kesedihan sedikit pun di wajah Bagio. Ia justru tersenyum lega karena telah puas membunuh istrinya. Ia berdiri menatap putrinya yang menangis gagapan itu. Ileng ngomonganku. Ibumu tiba seko kamar mandi. Sirahe natap bak banyu nganti bocor terus mati. Nek sampe kowe ngomong sak liyane kuwi, titeni. Ancam Bagio pada anaknya. Pria itu melangkah pergi keluar rumah, mencari keberadaan warga sekitar dan Tolong! Teriak Bagio dengan lantang. Warga yang mendengar teriakannya segera berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Wonten opo Pak Wo? Tanya salah seorang warga. Bagio mulai menangis. Ia bahkan menjatuhkan dirinya seperti orang yang sangat syok. Bojoku ninggal, ucapnya sambil terus mengeluarkan air mata palsunya. Sungguh cocok untuk menjadi aktor. Lelaki itu berpura-pura kehilangan dan mengerang tiada henti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para warga begitu kaget mendengar ucapan Bagio. Mereka berhamburan lari memasuki rumah kami tuanya itu. Miris. Mereka tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi Septiani yang pingsan kelelahan menangis di sebelah jasad ibunya. Gadis itu begitu terpukul. Warga menggotong tubuh Septiani yang berlumur darah ibunya. Begitu pula dengan bapak-bapak yang ada di luar. Mereka membopong Bagio yang juga bersandiwara pingsan itu ke dalam rumah. Septiani sadar. Ia terbangun karena mendengar orang-orang yang tengah mengajikan jasad ibunya. Ia ada di dalam kamarnya bersama beberapa warga yang menjaganya. Ibu, ucapnya pilu. Para wanita di sekelilingnya pun ikut menangis dan memeluknya iba. Dia berusaha keluar kamar, berjalan walau kakinya begitu lemas dan tubuhnya ambruk berkali-kali. Seakan ia tak memiliki daya dan kuasa lagi. Dia dituntun oleh tetangganya menuju ruang depan. Di sana, di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang duduk melingkar dan mengaji, jenazah ibunya dibaringkan, ditutupi sepotong kain putih bersih dan sepotong kain jarik Jawa. Lagi-lagi tangisnya pecah. Dia menjerit-jerit untuk meluapkan emosinya. Di sudut ruang itu, ayahnya justru sibuk memasang muka kalut. Lelaki bernama Bagio itu justru sibuk menceritakan kejadian siang tadi pada warga. Ia mengatakan bahwa istrinya baru saja pamit untuk mandi dan menyuruhnya menjemput Septiani anak mereka yang tengah bermain dengan teman-temannya. Bagio menurut dan segera menjemput Septiani. Namun ketika ia dan anaknya kembali ke rumah, justru mendapati kondisi istrinya yang telah terkapar dengan banyak darah menggenangi lantai. Septiani hanya menatap tajam ayahnya yang tengah bersandiwara itu. Dia seperti sedang mendengar naskah drama tanpa bisa meluruskannya. Hari-hari terus berlalu. Septiani mau tak mau masih harus menjalani kehidupannya seperti biasa, walaupun tanpa kehadiran sang ibu. Ayahnya semakin kejam dan semena-mena padanya. Setiap harinya acap kali ia dipukul, dilempar barang, bahkan tak diberi makan. Rindunya pada sosok ibu semakin menggebu.
Ia selalu ingat dahulu ibunya yang kerap menjadi sasaran empuk ayahnya. Dia selalu melindungi Septiani dari lelaki gila itu. Ya, memang pantas disebut lelaki gila. Entah apa yang memicunya hingga menjadi seperti itu. Apa yang ia tunjukkan pada orang-orang justru berbanding terbalik dengan sosok jati dirinya yang sesungguhnya. Ia sangat senang menyiksa istri dan anaknya. Tak ubahnya seekor hewan tanpa harga. Sebenarnya bisa saja Septiani dan ibunya kabur atau bahkan menuntut cerai. Namun Bagio selalu mengancam akan dapat menemukan mereka berdua dan membunuhnya tanpa ampun sedikit pun. Siang itu, sepulang sekolah, Septiani segera masuk ke dalam kamarnya. Ia merebahkan dirinya sejenak sebelum mengganti pakaiannya, lalu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Hening. Tiada suara seorang pun di rumah ini. Agaknya ayah Septiani belum pulang dari balai desa. Tak terasa matanya mulai terpejam. Karena kelelahan, ia tertidur pulas di atas ranjangnya. "Sep, gawe no kopi!" teriak Bagio yang baru saja pulang. Ia melangkah masuk sambil terus meneriaki putrinya. Tak ada jawaban. Ia celingukan mencari keberadaan Septiani. Amarahnya memuncak. Ia sangat tidak senang jika tak ada yang mendengar ucapannya, apalagi tidak menurutinya. Dia berjalan menuju kamar anaknya, membuka pintu dan menemukan Septiani yang masih tertidur pulas. Pukul 6 sore. Matanya menatap langit dari jendela depan. Nampaknya sudah mulai gelap. Entah pikiran kotor dari mana yang membuatnya setega itu. Ia masuk ke kamar anaknya dan mengunci pintu rapat-rapat. Sebelum itu, ia juga sudah mengunci seluruh akses keluar masuk rumah ini. Dia mendekat ke ranjang dan melancarkan aksi bejatnya. Sungguh hina. Pria itu sangat-sangat hina. Septi yang terbangun dikejutkan dengan keberadaan ayahnya yang tengah menindihnya. Ia memberontak dan menangis jadi-jadinya, hingga ayahnya memukulinya saat itu juga. Pria laknat itu menghantam kepala putrinya dengan gelas kaca yang ada di meja sebelah ranjang Septi, menampar wajah gadis itu dan terus-menerus menyiksanya hingga tak kuasa bergerak lagi. Ia begitu teganya menyetubuhi putrinya sendiri. Edan tenan. Bahkan hewan pun tak melakukan itu pada keturunannya. Astagfirullahaladzim. Beberapa jam setelahnya, Septi masih saja menengkuk menangis, merasakan sakit yang tak terkira di sekujur tubuhnya. Ayahnya kini telah pergi, entah kemana setelah apa yang ia lakukan tadi. Naudzubillahi min dzalik. 4 hari berlalu, guru sekolah Septi mendatangi rumah mereka untuk memastikan keberadaan Septi dan menanyakan alasan Septi tak pernah masuk sekolah lagi. Septi dikurung ayahnya di dalam kamar. Ayahnya menyambut guru itu dengan begitu santun. Ia menjelaskan bahwa Septi masih begitu terpukul sepeninggal ibunya. Ia mengatakan bahwa putrinya itu menangis tiap malam, bahkan hingga mengigau memanggil-manggil nama ibunya. Pihak sekolah mengerti dan memberi kelonggaran pada Septi. Mereka mengizinkan Septi untuk menenangkan diri sampai siap bersekolah kembali. Bagio merasa lega, merasa lebih leluasa. Septi mulai masuk sekolah seperti biasa setelah semua lebam di tubuhnya hilang. Namun, kini ia menjadi lebih dijauhi orang-orang karena selalu muram. 4 bulan berlalu. Septiani hamil. Perutnya mulai membuncit hingga Bagio menyadari hal itu. Dia segera mengambil tindakan sebelum semua orang menyadari hal itu dan membuatnya dihukum atas perbuatan hinanya itu. Di malam hari setelah mengetahui kebenaran akan kehamilan putrinya, ia pergi ke rumah salah seorang dukun beranak yang jauh dari sana. Tentu saja agar tiada orang yang mengetahui apa yang sedang ia kerjakan. Tepat tengah malam, dukun beranak itu beserta Bagio telah sampai di rumah Bagio dengan mengendap-endap agar tak ada yang mendengar kedatangan seseorang di lingkungan itu. Mereka memasuki kamar Septiani. Bagio bertugas membungkam gadis itu, lalu menali kedua tangan dan kakinya di setiap sudut ranjang. Tentu kalian pasti tahu apa yang kumaksudkan. Ya, mereka mengaborsi kandungan Septiani.
Gadis itu meronta dan mencoba melepaskan diri, namun sia-sia. Ia tetap saja tak bisa menghindarinya. Tubuhnya menegang, merasakan sakit yang begitu menusuk. Dia menjerit dalam genggaman kain-kain yang dijejalkan ayahnya ke dalam mulutnya itu. Perutnya seakan tengah dihujam ratusan ujung pisau. Sakit, nyeri, perih, dan kram, semuanya menjadi satu. Ia menitikkan air mata dari awal merasakan hal itu. Sebegitu menjijikkan manusia yang ia sebut ayah itu. Ia tak menyangka bahwa ia merupakan darah daging pria macam itu. Septi tak dapat bergerak lagi. Punggungnya seperti dipatah dan diremukan. Dia tergolek lemas dengan spray yang basah oleh darah di bawahnya. Masih belum berakhir, ia dipaksa meminum ramuan aneh. Saat ia menolak, sudah pasti ia justru dicekoki hingga terbatuk-batuk karena tersedak. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat ayahnya mencongkel lantai kayu di kamar depan dan mengubur janin itu di sana. Hal seperti ini tak hanya sekali dua kali terjadi. Bertahun-tahun Septiani dijadikan pelampiasan nafsu bejat ayahnya. Ia tak bisa berkutik dan hanya bisa menerima nasib buruknya itu. Astagfirullahaladzim. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, ia dikurung ayahnya. Sehari-hari ia diberi izin keluar hanya untuk berbelanja keperluan dan melanjutkan sekolahnya sampai tamat. Belasan kali ia hamil dan belasan kali pula ia harus merasakan sakit membara akibat kandungannya yang digugurkan. Saking seringnya, ia sampai tak lagi menganggap hal itu mengerikan. Ia bersedia melakukan itu semua seperti sebuah rutinitas. Hingga untuk yang ke-12 kalinya, ia mengandung anak hasil hubungannya dengan ayah kandungnya itu. Bagio mulai sakit-sakitan. Pria laknat itu terbaring lemah di ranjangnya tak dapat bergerak lagi. Disinilah semuanya dimulai. Septiani enggan melanjutkan apa yang selama ini dilakukan ayahnya. Ia sangat tahu bahwa mereka dapat hidup bergelimang harta walaupun ayahnya hanyalah seorang tetua desa, tidak lain tidak bukan karena sesembahan Bagio. Iya, benar. Tak ada seorang pun di lingkungan mereka yang menyadari hal itu. Tak ada yang tahu bahwa kami tua mereka, Subagio, melakukan pesugihan. Ia menyembah makhluk aneh yang mendiami pohon asem tua di pekarangan belakang rumah mereka. Entah sejak kapan pohon itu tertanam di sana. Mungkin puluhan tahun atau bahkan bisa saja hampir ratusan tahun. Badan Bagio mengering. Septiani sama sekali tak merasa iba pada ayahnya itu selayaknya ayahnya melakukannya dulu. Ia menertawai pria tua itu dan menyiksanya, membiarkannya mati perlahan karena kelaparan. Duh, tolong, bapak lesu. Rengek tengkorak hidup itu. Enak Tara, enak kan? Kepiye rasane disiksa alon-alon? Iki durung ono apa-apa nih dibanding apa sing selama iki tak lakoni, ujar Septiani dengan senyum kecut di bibirnya. Ia keluar kamar dan mengunci pintu, mengurung ayahnya sendirian dalam kondisi mengenaskan. Seringkali ia mendengar rintihan dan tangisan ayahnya dari balik dinding kamar. Pria itu mengerang kesakitan seperti tengah menerima siksaan. Perut Septiani telah begitu besar. Kiranya kandungan itu telah memasuki bulan-bulan akhir. Ia tak dapat kemana-mana lagi untuk membeli persediaan pangannya. Namun bagaimanapun caranya, ia harus tetap bertahan untuk hidup sampai ia berhasil mengeluarkan bayi dalam perutnya. Ia begitu jijik dengan bayi yang sedang dikandungnya itu, merasa muak dan harus menyingkirkannya. Septiani kembali ke kamar. Tangannya menggenggam sesuatu. Ia berjalan lalu duduk tepat di sebelah ayahnya yang tengah merintih. Piye carane supaya mbok yang mrene tanpa aku merono? Tanya Septiani dengan nada rendah pada ayahnya. Mbok Yem adalah dukun beranak yang selalu diperintahkan ayah Septiani untuk menggugurkan kandungan putrinya. Bagio menatap putrinya dalam diam. Ia tak bersuara selain bisik rintihannya menahan sakit. Oh, ra gelem ngomong, ulang Septiani. Wanita itu segera membuka genggamannya.
Ia menyayatkan silet di tangannya itu pada betis ayahnya. Darah mengucur perlahan dari sana. Karena kondisi Bagio yang begitu dehidrasi, mata Bagio berkaca-kaca. Ia tak kuasa saat Septi menyayat kulitnya perlahan-lahan seakan menikmati situasi itu. Bagio menangis memohon ampun dan segera menyebutkan satu persatu nomor telepon wartel terdekat rumah Boyem. Septiani segera mencatatnya dan bergegas ke ruang tamu menuju salah satu meja kecil dengan vas bunga dan telepon kabel di atasnya. Ia meraih gagang telepon itu lalu menekan beberapa angka pada tombol-tombolnya. "Halo," ucap seseorang dalam telepon. "Saya mau bicara dengan Boyem, dukun beranak dekat sana," jelas Septiani ini langsung. "Iya mbak, tunggu sebentar, saya panggilkan orangnya di rumahnya." Telepon dimatikan. Sekitar 15 menit kemudian, kring, 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 dering telepon rumah Septiani. Wanita itu segera beranjak dan mengangkatnya. "Halo, ini saya Boyem." Terdengar suara wanita tua berbicara di telepon. "Aku anak Bagio. Cepet om Rene, gak usah kakean takon. Lek nganti orang manut mrene, ditenono wae," ancam Septiani di telepon. Boyem ketakutan. Gadis yang begitu pendiam dan menyimpan banyak penderitaan itu tiba-tiba dengan lantang mengancamnya. Apa yang tengah terjadi? "Di mana Pak Bagio?" Janda tua itu mau tak mau terpaksa menuruti perkataan Septiani untuk datang ke sana. Sudah hampir setahun ini dia tak pernah ke rumah itu lagi. Namun tiba-tiba Septiani lah yang menyuruhnya ke sana. Ketukan pintu terdengar dari arah depan. Septiani segera membukanya. Boyem telah berada di sana. Ia celingukkan menoleh kanan kiri karena khawatir ada yang melihatnya dan curiga. "Mlebu," perintah Septiani. Wanita itu segera masuk dan menunggu Septiani yang sedang menutup pintu. Raut wajahnya tampak cemas. Tak ada ketenangan tersirat sama sekali. Telapak tangannya berkeringat, meremas kain jarit yang melilit tubuhnya dari pinggang sampai mata kaki. Dia mengenakan kebaya lusuh dan menyanggul rambutnya. Septiani mendekat. Boyem mengamati perut gadis itu. Ia tak menyangka bahwa Septiani hamil sebesar ini. Dan kenapa Bagio tak menghubunginya untuk menggugurkan bayi itu? "Pateni saiki," perintah Septiani pada Boyem. Mata wanita tua itu membelalak. Mana mungkin bisa bayi yang sebentar lagi lahir itu dibunuh saat ini juga. Mau tak mau mereka harus membiarkannya lahir dari perut dengan sendirinya, atau nyawa Septiani akan terancam. "Raison, Nduk, gelem awakmu kudu ngenteni bocah iki lahir," jelas Mbak yang berusaha meyakinkan. Tak ada pilihan lain. Septiani harus membuat pilihan bijak agar selamat. Ia pun memasukkan tangan kirinya ke dalam kantung kresek di meja, meraih sesuatu dari dalam sana dan menyodorkan benda itu pada Boyem. Uang. Segepok uang yang barusan diambil Septiani dari lemari Bagio. Ia memberikannya pada Boyem. "Urusi aku nganti wae lebar. Separo iki bayaranmu, separo ne meneh belanjakno aku saben dina," ujar Septiani. Boyem gemetar. Ia tak pernah melihat langsung apalagi menyentuh uang sebanyak itu. Mungkin sekitar 10 juta pada tahun-tahun itu. Uang 10 juta merupakan nominal yang cukup besar. Dukun beranak itu mengangguk-angguk setuju dengan ucapan Septiani. Mulai hari itu, ia resmi bekerja di sana, mengurus rumah dan memasakkan Septiani setiap harinya hingga beberapa bulan ke depan. Ia bertanya-tanya, di manakah keberadaan Bagio? Namun rasa penasarannya itu segera menemukan titik ujung. Ia mendengar rintihan diri dari kamar Bagio dan mengintipnya. Betapa terkejutnya. Ia mendapati tubuh kurus kering yang kesusahan menjemput ajalnya terbaring di sana. Boyem mendekati pria itu, pria yang begitu dikenalnya, pria gila dengan muka dua. "Tulung," ucap pria itu lirih. "Lah opo kowe ning kene?" bentak Septiani dari ambang pintu kamar. Ia melotot dengan amarah pada Boyem yang lancang. Septiani segera menarik tangan Boyem, menyeretnya keluar kamar. "Jarno wong iko mati kelaran. Sopo sing ngakon kowe nyambur urusanku?" gerutak Septiani kembali.
Mbok Yem hanya diam ketakutan. Namun sejatinya ia tetap saja memberi Bagio makan diam-diam saat Septiani sedang mandi atau tidur. Itulah sebabnya Bagio tetap hidup dan tak kunjung mati meskipun dalam kondisi seperti itu. Malam itu, Juni mulai merasakan kontraksi. Perutnya nyeri dan begitu sakit menghujam. Septiani mengerang kesakitan. Wajahnya pucat dengan baju yang basah oleh keringat. Lorong Mbok, keluhnya pada Mbok Yem yang menggelar selimut di bawah Septiani. Darah dan air ketuban merembes di sana, membasahi selimut dan spray itu. Terus Nduk, terus, sahut Mbok Yem yang membenggangkan kaki Septiani, membukanya lebar-lebar agar jalan lahirnya terbuka sempurna. Aku gak kuat, Mbok, teriak Septiani sambil menjambak apapun yang ada di sekelilingnya. Ia meronta-ronta tak kuasa. Dia pun memukul-mukul perutnya sendiri. Berhasil, bayi itu berhasil Septiani lahirkan. Seketika Septiani tak sadarkan diri karena kelelahan mengejan. Mbok Yem mendekap bayi itu. Ia hingga kehabisan kata-kata, tak tahu harus bagaimana. Bayi tak berdosa yang lahir dari hubungan tak lazim itu memiliki banyak kekurangan. Ya, tubuhnya cacat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Terangannya tak sempurna. Begitupun dengan kakinya. Dengan cepat Mbok Yem menggunting tali pusar yang menyambung di perut anak Septiani itu. Bayi itu tak menangis. Ia bahkan sangat nyenyak berada dalam pelukan Mbok Yem. Tak seperti bayi biasanya yang akan langsung menangis kencang setelah dilahirkan. Tak lupa Mbok Yem menarik keluar ari-ari yang tak kunjung keluar dengan sendirinya. Gadis itu masih terkapar lemas tak sadarkan diri. Terpaksa Mbok Yem menariknya dengan memasukkan tangan untuk mengambil langsung benda itu dari perut Septiani. Terima kasih teman-teman udah nyimak cerita Rusin part 3 ini ya. Apresiasi setinggi-tingginya buat penulisnya, Cimol. Teman-teman bisa follow akun Twitternya ya. Linknya ada di deskripsi nih. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.